Tadi itu kewajiban dalam pengakuan tadi itu. Kalau dalam Al-Quran kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu, ada yang berbunyi atiullah war rasul, taat kepada Allah dan Rasul, tanpa mengulang kata taat. Kata para ulama ini Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril lail 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulub wal absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila daril qarar. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sadaqa Rasulullah alazim. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, khusus di sini ada Ustaz Al-Habib Bakir Syekh Abu Bakar. Ini sebenarnya bukan, saya itu teman juga sih sama beliau ya. Jadi saya sering nanya, beliau juga sering bolak-balik ya. Kita sering diskusi lah di WA sampai sekarang. Yang saya hormati juga ke beliau Al-Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar, Ketua Yayasan Muhajirin. Ada teman-teman di sini, Ustadz Fauzi, ada Dr. Abdurrahman Baksir, ini juga ada Mas Darto dan lain, ada Pak Muksin di sini Al-Hadar juga dan lain sebagainya. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin saya akan melanjutkan yang tadi malam. Nah, kira-kira begitulah. Santai saja, kita lanjutkan pelan-pelan. Kalau tadi malam kita mengkaji bagaimana apa yang disebut dengan sesuatu yang disebut dengan cinta tadi kepada Nabi. Apa yang membuat kita mencintai Nabi? Ya. Pada malam ini bagaimana pengakuan Nabi bahwa kita itu dicintai Nabi? Ini hal yang berbeda lagi, ya. Jadi tadi malam, kenapa kita mencintai Nabi? Mengapa kita mencintai Nabi? Sekarang kita masuk kepada bagaimana Nabi mengakui kecintaan kita. Masuk kepada epistemologi di sini. Bagaimana Nabi mencintai kita? Banyak hal ya kalau kita mau kemukakan satu demi satu. Tetapi yang paling penting itu adalah di sini yang saya buka lagi kitabnya kemarin. Kitab karya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ya. Itu yang saya sebut tadi malam itu An-Nurul Mubin ya fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kan ada namanya meyakini sebagai seorang nabi, kemudian mencintai nabi dan bukti kecintaan adalah mengikuti. Jadi ada 3 tahapan di sini kalau menurut Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi ada 3 tahapan di sini. Pertama adalah tadi meyakini. Kedua tadi mencintai. Setelah itu kemudian mengikuti. Baik, kita urai penjelasan para ulama salaf dahulu sangat jelas ya. Jelas dalam artian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti mencintai kita. Dalam banyak riwayat kita sudah lihat bagaimana Kanjeng Nabi ketika mau wafat beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Sudah jelas sekali ya. Di sini yang ingin kita lihat tahapan-tahapan cinta yang diakui oleh Kanjeng Nabi. Para ulama mengatakan tadi bahwa kalau mencintai Nabi adalah mengikuti Nabi. Ya, tadi itu. Qul in kuntum tuhibbunallah dan seterusnya ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti mengikuti apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larang. Itu. Tetapi ada catatan dari para ulama. Mengikuti dengan rasa rindu. Nah,
Ini yang tidak semua orang bisa melakukannya. Mengikuti dengan rasa ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan kerinduan yang sangat. Mungkin saya atau siapapun yang sholat saja tetapi tidak bergetar suara hatinya ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Makanya dulu ulama itu kalau disebut namanya Kanjeng Nabi itu bergetar sekali. Contoh dari para sahabat itu luar biasa. Ya, bagaimana Bilal bin Rabah yang wafat pada tahun 21 Hijriah, ketika mau wafat beliau mengatakan, "Ya Allah, hari ini aku bergembira akan bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Ammar bin Yasir wafat tahun 37 Hijriah di perang Siffin. Karena cintanya kepada Nabi, ketika menghadapi Muawiyah, Ammar berkata, "Qad darabnakum ala tanzili, falyawm nadribukum ala ta'wili." Kami telah memerangi kalian. Waktu itu Muawiyah dengan Abu Sufyan dan lain-lain masih dalam kondisi kafir. Kami telah memerangi kalian ketika kalian mengingkari Al-Quran turun. Dan hari ini Muhammad telah menyampaikan kepada kami kebenaran takwil Al-Quran. Takwil Al-Quran. Ya, bukan Al-Qurannya, takwil Al-Quran. Dan kalian mengingkari itu. Hari ini saya akan berdiri di sini, kata Ammar bin Yasir. "Falyawm nadribukum ala ta'wilih." Hari ini kami akan memerangi kalian karena mentakwil yang keliru. Itu kecintaan para sahabat. Ya, baik. Di sini kemudian getaran hati itu yang dianggap paling tinggi, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta tadi mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Nah, ada orang lagi yang lain, dia mungkin ya tadi sholat, puasa, zakat, tapi biasa-biasa saja. Bahkan dia hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dia tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tidak. Ya, walaupun bukan berarti kita tidak melaksanakan amalan sunnah. Tidak. Ya, artinya di sini standar kecintaan. Jadi tergantung kita mau pilih VVIP atau bukan VVIP. Gitu aja. Gitu aja. Nah, ada seorang Arab Badui di dalam banyak riwayat, ada Abdullah bin Mas'ud wafat di Kufah pada tahun 33 Hijriah. Ada juga dari Anas bin Malik wafat di Basra pada tahun 93 Hijriah. Dan berbagai riwayat yang menceritakan seorang Arabi. Arabi itu Arab Badui, Arab gunung. Ini Arab gunung ini pintar juga dia. Rupanya dia ini cerdas. Ya, walaupun di Arab Badui dia cerdas. Cerdasnya begini. Ketika dia datang ya Rasulullah, kapan datang kiamat? Nah, Rasulullah jawab begini. Dia mungkin tahu bahwa Rasulullah tidak akan jawab itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang sudah engkau persiapkan? Ma'adatta, apa yang engkau telah persiapkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak persiapkan apa-apa. Aku hanya mencintai dirimu. Itu cara dia. Karena kalau waktu itu dia ngomong, saya sholat malam panjang. Ada Abdullah bin Umar, ya 73 Hijriah, sholatnya panjang. Kalau dia katakan, saya itu belajar ilmu, ada Abdullah bin Abbas 68 Hijriah. Seperti itu. Jadi enggak, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya punya satu, cinta kepada dirimu. Kemudian pengakuan akan kelemahan diri. Pengakuan akan kelemahan diri. Kita lihat di dalam Kitabul Hududi, di dalam Sahih Al-Bukhari, di situ ada orang berzina pada waktu itu. Dia datang kepada Rasulullah, pengakuan tadi. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, bla 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 bla. Kemudian Kanjeng Nabi menghukuminya. Ketika Kanjeng Nabi menghukumi orang yang berzina tadi, ada beberapa orang mencibir, oh orang itu begini, pendosa begini dan seterusnya. Di situ kemudian Nabi mengatakan, jangan ngomong itu, karena dia, kata Nabi, mencintai saya. Anda bisa bayangkan loh, orang sudah sampai setaraf itu karena apa tadi? Al-iqrar. Kuncinya adalah ikrar, pengakuan akan dosa. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kita pasti dicintai.
kita oleh Nabi. Jadi kita tidak boleh sudah berbuat salah kemudian takabur. Nah, itu salah. Ya, tapi kita harus mengakui kekurangan, kelemahan kita. Dan manusia itu adalah wa kana al-insanu dha'ifa. Nah, di dalam konteks kecintaan ini, ya, kita lihat tadi tahapan-tahapan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kecintaan umatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita yang menarik, ya, karena orang-orang itu, maksudnya para ulama maksud saya, saking mencintai Nabi. Ini di dalam Al-Akfani, ya, Al-Akfani 734 Hijriah, ini sezaman dengan Az-Zahabi. Dia menceritakan bahwa gurunya waktu itu pergi ke lautan. Sampai di lautan di sana, kemudian di dalam lautan itu terjadi ombak atau terjadi badai yang besar, dan jarang sekali orang yang bisa selamat dengan badai itu. Tadi kemudian beliau tertidur karena pada awalnya sudah tadi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam tidur itu kemudian beliau bermimpi bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan salawat itu yang terkenal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina ya min jamil ahwal wal afat, sampai seterusnya. Itu ada di dalam kitabnya As-Sakhawi 902 Hijriah 1407 Masehi, di dalam Al-Qaulul Badi, ya, fi salati ala Habib Syafi'i. Oke. Baik, kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi mengakui kecintaan kita kepada beliau. Nah, di dalam konteks kecintaan itu, nah ini yang kita akan bahas lebih ke dalam. Ketika Nabi mengakui kita mencintai beliau, itu berarti kan ada patokan-patokan yang kita gunakan. Ya, patokan-patokan supaya kita diakui oleh Nabi tadi. Tahapan pertama tadi, tahapan kedua, dan tahapan ketiga tadi. Di dalam patokan-patokan itu, berarti yang paling umum adalah kita mengikuti Kanjeng Nabi satu, dan kita menjauhi larangan. Cara mengikuti beliau yang kemarin saya singgung adalah bagaimana kita mengikuti dengan pemahaman para ulama. Nah, ini dia ya. Dengan pemahaman para ulama. Karena para ulama itu berusaha mendekati Nabi dengan cara apapun. Ya. Dengan cara melakukan fatwa, dengan cara belajar, dengan cara yang lain sebagainya. Nah, ini berarti kan ada tadi itu kewajiban dalam pengakuan tadi itu. Kalau dalam Al-Quran kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu, ada yang berbunyi atiullah war rasul, taat kepada Allah dan Rasul, tanpa mengulang kata taat. Kata para ulama, ini ayat seperti ini menguatkan isi Al-Quran. Jadi dia tidak memberikan penjelasan lain, tapi menguatkan isi Al-Quran. Yang kedua, kalau menguatkan isi Al-Quran, misalnya ada Al-Quran mengatakan aqimus shalah, kemudian di dalam hadis Nabi memerintahkan salat, selesai. Itu jelas. Tetapi ketika yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Nah, ini taat kepada Allah, dan ada kata taat lagi, dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kata para ulama, di mana Rasulullah SAW memberikan apa? Diberikan wewenang untuk apa? Untuk menafsirkan Al-Quran, untuk memberikan penjelasan Al-Quran. Ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina, menjelaskan. Jadi bagaimana rakaat sholat dan seterusnya, itu di dalam konteks atiullah wa atiur rasul. Ada lagi, ada lafadznya wa atiur rasul tanpa taat kepada Allah. Coba lihat, ada beberapa konteks Al-Quran dalam surat An-Nur misalnya. Itu kata para ulama, Rasulullah diberikan hak prerogatif membuat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, membuat hukum. Meski ini masih dalam polemik para ulama,
Tetapi banyak ulama mengatakan Rasulullah diberikan apa? Membuat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan, tetapi Rasulullah membreakdown, menurunkan ini, ayat ini, hukumnya ini, dan seterusnya. Yang hukumnya yang belum secara tegas di dalam Al-Quran. Itu disebut karena ada riwayat dalam Bukhari, Ubay bin Ka'ab. Nah ini dia, Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang tahun wafatnya diperdebatkan dari 19 Hijriah sampai 33 Hijriah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini, beliau waktu itu sholat bersama, sholat sendiri. Kemudian Rasulullah SAW datang dan memanggil, wahai Ubay. Ubay tidak menoleh, tapi Ubay tetap sholat sampai selesai sholatnya. Setelah itu dia datang ke Nabi, Rasulullah, tadi engkau memanggil saya. Iya, saya lagi sholat. Kenapa engkau tidak langsung menjawab saya? Gitu loh. Di situ kemudian ulama mengatakan, kita kalau lagi sholat, kalau Nabi yang panggil, Nabi bongkar sholatnya. Ubay bin Ka'ab itu ada hadisnya. Kemudian ulama melakukan istinbat hukum. Oke. Nah, cintanya para ulama, nah ini kita kembali ke yang tadi malam itu. Cintanya para ulama itu dengan cara apa? Berusaha menemukan ajaran-ajaran Islam yang konsepnya tadi yang Nabi sebutkan secara garis besar yang sudah disebutkan oleh bagian tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi waktu itu diminta melaknat orang apa? Orang-orang kafir. Loh, orang kafir tidak salah, ngapain dilaknat? Gitu loh. Ya, jadi yang dilaknat itu bukan kafir, perbuatannya. Ini harus kita pahami dulu. Ya, perbuatannya. Makanya Nabi mengatakan, inilam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat, tetapi innama bu'itsu rahmah. Aku diutus sebagai orang yang membawa rahmah, rahmatan lil alamin. Kalau dalam konsep memahami itu, intisari daripada rahmatan lil alamin, ulama menjelaskan di sana ada yang kita fahami ajaran agama dengan cara yang pertama adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran. Toleran itu kita bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Itu pasti. Dan kalau orang itu berbeda, itu sudah merupakan sunnatullah, hukum alam. Kalau manusia itu sama, kata Sayyidina Ali, maka akan hancur. Semua orang jadi petani. Hancur gak coba? Tidak ada yang ngambil sampah ya. Ini dalam data empirisnya yang sehari-hari kita lihat ya. Tetapi kalau orang itu berbeda, ya tentu itulah yang kemudian menjadi sebuah yang menarik sesungguhnya, hal yang menarik. Maka konsep tasamuh ini toleran. Kalau bicara toleran, Nabi sudah mencontohkan sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di sini saya ungkap ya, ketika Rasulullah masuk, kita lihat dalam Ibn Zanzawi Al-Amwal, ya 224 Hijriah. Abu Ubaid, kitab Al-Amwal juga. Tahun wafatnya sama dengan Ibn Zanzawi, ya 224 Hijriah. Ada di dalam Sirah Ibn Hisham, Muhammad bin Hisham Al-Ma'afir ya 213, ada yang mengatakan 218 Hijriah. Di situ ada tentang piagam Madinah. Ketika piagam Madinah, Rasulullah masuk di Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang di Madinah. Selain Arab pagan itu penyembah berhala di Madinah, ada juga orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Harith, Yahudi Bani Amar, Yahudi kecil. Yang besar itu 3. Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kita lihat sejarah. Setelah perjanjian itu, Bani Qainuqa itu melakukan pelanggaran itu adalah ketika itu dia melecehkan seorang muslimah yang ada di pasar. Ya, waktu itu dalam keterangan diangkat roknya, kira-kira begitu ya. Akhirnya orang Ansar membela muslimah itu, terjadi perkelahian, akhirnya berarti mulai dari mereka. Akhirnya Nabi mengeluarkan mereka. Itu Bani Qainuqa. Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah, tadi Qainuqa pada tahun 2 Hijriah. Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah. Kanjeng Nabi SAW waktu itu bertamu di orang Yahudi, tapi di atas rumahnya itu ditaruh batu untuk
jatuhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan isyarat dari Jibril bahwa Nabi harus menghindar dari tempat itu. Berarti berkhianat. Pada tahun 5 Hijriah, Bani Quraidah yang saya sudah ceritakan semalam itu, yang berusaha membantu orang kafir Quraisy. Nabi mengeluarkan mereka pada tahun 2, tahun 4, dan tahun 5 Hijriah. Saya tidak usah mengutip dari kitab sirah, saya mengutip dari kelompoknya Karen Armstrong, ya, Muhammad a Biography of the Prophet. Kata beliau, ini seorang Kristiani yang berbicara. Kalau kita lihat dari situ, mestinya Yahudi itu malu, kata Karen Armstrong. Karena sebenarnya yang melanggar adalah mereka, bukan Rasulullah SAW. Karen Armstrong ini salah satu tokoh orientalis, jadi tidak semua orientalis jelek ya. Ini harus dipahami dulu. Salah satu tokoh orientalis yang cukup objektif ketika membicarakan Kanjeng Nabi. Selain Thomas Charlie, ya ada juga Michael Hart. Walaupun ada juga orientalis yang mengkritik Nabi habis-habisan, tetapi ada beberapa jajaran yang sebenarnya patut kita baca, gitu loh. Patut kita baca. Karen Armstrong bukunya sudah banyak ya diterjemahkan. Nah ini menarik, ya menarik. Karena apa? Karena pembacaan Armstrong tahun 2018-17 itu dia menegaskan ini kembali dalam bukunya yang lain, bahwa memang Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, karena perang jihad pada waktu itu bukan untuk sebenarnya bukan untuk memaksa orang menjadi Islam, bukan, tetapi untuk membela diri, ya, untuk mempertahankan diri. Itu ciri seorang Muslim, ciri seorang Muslim. Ini konsep ini yang sebenarnya harus dibawa di dalam tasamuh tadi itu. Kita bertoleran dengan orang. Perbedaan itu biasa. Perbedaan itu biasa. Ya. Kalau kita lihat dari dulu para ulama berbeda, dan sebenarnya dengan mempelajari, saya sudah sebutkan semalam, mempelajari kitab-kitab para ulama itu, kita bisa paham bahwa perbedaan itu lumrah terjadi. Bahkan orang-orang sekelas Imam An-Nawawi itu tidak segan menyebutkan menurut Mu'tazilah, meski beliau tidak sepakat dengan Mu'tazilah, tapi beliau sebut. Itu luar biasa loh para ulama. Anda lihat di dalam kitabnya As-Suyuti juga begitu. Menurut orang Mu'tazilah, menurut orang Qadariyah, menurut orang Syiah, demikian disebut oleh Imam Nawawi. Kenapa kita tidak mengikuti itu? Artinya mereka membeberkan data, ada pendapat di kalangan umat Islam yang lain yang seperti itu, dan kami begini, gitu loh. Dan ini menarik sebenarnya untuk tadi itu toleran. Nah, dalam konteks itu, ya dalam konteks Indonesia sebenarnya kita sudah jelas ya ada agama yang lain, ya. Di dalam Islam juga ada aliran-aliran yang lain. Saya kira organisasi Islam itu sudah tidak ada masalah dengan hal-hal yang seperti ini. Organisasi Islam yang awal-awal itu sudah tidak ada masalah. Saya katakan, saya ulang lagi, di sini di Muhajirin ini sebenarnya pelajarannya banyak buat kita sebenarnya. Ya, pelajaran banyak. Meski nanti kemudian harus dalam balutan NKRI tadi itu. Ya, harus dalam balutan NKRI tadi itu. Jadi begini, di Muhajirin ini saya ceritakan tadi malam itu. Di sini ada Haji Muhammad Amin Hanafi. Beliau tokoh masyumi. Ada Amin Zain Asgaf, tokoh masyumi. Ada Haji Ahmad Hanafi, tokoh PNI. Dan mereka bertemu dengan Bung Karno. Untuk apa? Untuk mempertahankan NKRI. Ini tidak main-main loh. Jadi di dalam Muhajirin ini sebenarnya sudah memberikan contoh yang sangat besar bagi saya. Ya, kita history, back history, kembali kepada sejarah. Ya, mereka bertemu dengan Bung Karno pada waktu itu, dan saya dengar cerita pada waktu itu orang-orang tua sering bercerita kepada kita. Waktu itu bendera Belanda ditaruh, ini kebetulan sudah mau hari santri ya. Ini penting supaya kita paham. Itu bendera-bendera Belanda di sepanjang pantai Fala Jawa itu dirobek ya. Warna birunya itu dirobek orang-orang di sini. Ini penting loh. Jadi mereka bertemu dengan Bung Karno pada bersama Arnold Mononutu. Ada fotonya itu ya kalau nggak salah ya. Itu untuk apa? Untuk NKRI ini. Mereka berbeda antara Masyumi PNI, tapi satu. Yang penting Indonesia tetap merdeka, kita tidak terpecah. Ini paling penting yang saya sebutkan kemarin itu. Ya, kita bisa bertasamuh, perbedaan itu iya, tetapi kita bisa bekerja sama di dalam banyak konteks yang berbeda. Oke, itu tasamuh. Kemudian ketika kita bicara tentang tawazun, tawazun itu menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu dia tidak terlalu kanan,
tidak terlalu kiri, tidak terlalu berat sebelah. Dan ini memang agak cukup rumit, tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi pelajarannya sebenarnya ada di dalam hadis Rasulullah yang sudah sangat kita kenal, sangat masyhur. Ketika sahabat-sahabat itu ada yang sholat malam terus menerus. Ada mengatakan itulah Abdullah bin Umar. Sebutkan inna li badanika hak. Bagi badanmu ada haknya. Bagi keluargamu ada haknya. Seimbang. Tidak boleh belajar terus menerus, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh terus-terus bekerja, tidak boleh. Kemudian dalam ukuran pekerjaan itu adalah apa? Adalah kalau di Indonesia kan dari jam 7.30 sampai jam 16.00. Ada juga yang lebih dari itu, tetapi itu ada seimbang. Kita istirahat juga harus seimbang. Di dalam hal apa saja kita harus seimbang. Dan Rasulullah SAW selalu mencari hal yang seimbang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau Rasulullah disuruh pilih di antara keduanya, Rasulullah pilih yang paling gampang, yang paling tidak sulit, yang paling gampang. Supaya apa? Imbang tadi itu loh, imbang. Kalau tidak berimbang, berat sebelah dan seterusnya, itu akan bisa membahayakan. Oke. Itu konsep daripada tawazun. Kemudian ada konsep daripada tawassut. Nah, tawassut disebut dengan moderat. Ini kemudian judul kita adalah moderasi Islam. Saya kemarin katakan moderasi itu adalah mengurangi kefanatikan yang berlebihan. Kita fanatik boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh keras. Ya, tidak boleh keras. Kita harus lembut. Seperti itu. Orang berbeda itu biasa. Jadi moderat kita seperti itu. Itu dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi. Ada para ulama mengatakan saksi itu adalah patron yang diikuti. Dan kita mengikuti kanjeng Nabi. Maka pemahaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering mengatakan khaliful yahud wan nasara, berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebenarnya substansi, simbolnya ada, tetapi ada substansi. Ya, kalau dulu simbolnya misalnya orang pakai orang jenggotan panjang, kemudian celana cingkrang, misalnya kan begitu ya. Misalnya gitu. Itu supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau jenggot panjang, orang Yahudi tidak berjenggot tapi berkumis. Tetapi sebenarnya yang Nabi inginkan, kalau kita membaca hadis-hadis itu, konsepnya jelas. Nabi menginginkan karena litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul itu menjadi patron kaum muslimin, dan kaum muslimin menjadi patron atau dijadikan patron untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi Nabi menginginkan sebenarnya membangun sebuah kebudayaan, membangun sebuah peradaban. Kalau kita membangun peradaban ya yang maju, maka kita akan diikuti. Ini yang diinginkan sebenarnya. Jadi kita punya ciri yang diikuti. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi sebenarnya konteksnya bisa berganti. Bisa berganti antara tadi itu yang walaupun orang mengikuti berjenggot tadi itu tetap ittiba Rasul, itu tidak keliru. Bukan berarti itu keliru ya, tidak keliru. Cuma dalam konteks yang lebih luas ada sebenarnya pesan Nabi yang di dalam itu. Itu yang kita harus pahami substansinya. Sehingga kita menjadi patron, bukan sekedar simbol tadi yang berbeda-beda tadi, simbol tadi orang bisa berbeda dan seterusnya. Tetapi kalau kita menjadi patron umat dengan ilmu pengetahuan, ya dengan kemajuan peradaban Islam, kita akan diikuti oleh. Dan itu Islam telah membuktikan peradabannya, bukan bernostalgia, tetapi pada konsepnya sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi patron. Nah, misalnya ya. Kenapa? Karena dia memahami secara teks keagamaan. Kalau pemahaman itu sampai di situ tidak ada masalah. No problem. Itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian sembari menyalahkan orang lain, itu jadi problem. Itu jadi problem.
Jadi sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau kita menyalahkan ulama dahulu, kita salahkan karena ulama berbeda pendapat. Yang konsepnya adalah bahwa ketika kita mengikuti sebuah pendapat para ulama, kita konsisten dengan pendapat itu. Orang lain mengikuti pendapat ulama, silahkan mereka konsisten, tidak perlu kita saling. Kita bertenggang rasa dengan perbedaan. Itu kemudian kita bisa menjadi moderat. Dan model seperti ini sebenarnya sejak awal kita feedback ke histori, sejarah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membagi apa? Membagi harta rampasan di perang Hunain. Ya, perang Hunain itu 1 bulan lebih setelah Ghazwatul Fathi Makkah atau Fathi Makkah di bulan Ramadan, antara 17-18 Ramadan, kemudian Syawal atau akhir Syawal, kemudian perang Hunain terjadi. Setelah menang, Rasulullah membagi. Rasulullah mendahulukan mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam didahulukan untuk pembagian harta ganimah itu. Kalau ikutin loh, mereka itu kan gak berjuang loh, gitu loh. Kan Anda berpikir secara empiris di situ. Mereka itu tidak berjuang. Kenapa mereka dapatkan banyak sementara yang lama berjuang ini dapat sedikit. Tapi sahabat diam, kecuali Hurqus bin Zuhair. Hurqus bin Zuhair datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, engkau tidak adil." Bayangkan loh, Hurqus bin Zuhair ngomong, "Ya Rasulullah, engkau tidak adil." Luar biasa orang, kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang berbuat keadilan di muka bumi ini? Ternyata Hurqus inilah adalah rais min ru'asa'il khawarij. Ya, itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Anda baca di dalam Ibn Athir ya. Ibn Athir yang kedua, Ali bin Muhammad Ibn Al-Athir Al-Kamil fi Tarikh. Di situ ada Hurqus bin Zuhair. Dia protes kepada Rasulullah SAW. Maka ketika terjadi peperangan setelah perang Siffin itu kan perang Khawarij itu, setelah perang Siffin tahun 37, sebenarnya Sayyidina Ali itu ingin menyadarkan Muawiyah yang kedua kali. Ya, supaya Muawiyah itu jangan bertakwil yang keliru tadi itu. Ya, kata Ammar bin Yasir, jangan bertakwil. Ingin menyadarkan untuk kedua kali. Sayyidina Ali persiapkan pasukan dan seterusnya tadi itu. Karena ini genting, keadaan negara genting. Ini sikap moderat yang harus kita pelajari dari sejarah. Dari situ kemudian Sayyidina Ali mau meneruskan ke Syria yang kedua kali. Jarang sekali para penulis modern membeberkan pasca perang Siffin itu, jarang sekali. Maksudnya setelah itu jarang sekali bagaimana hubungan Ali dengan Muawiyah, itu jarang sekali ya. Sebenarnya itu dalam kitab-kitab Al-Qudama itu banyak. Di situ kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ingin keluar menyadarkan Muawiyah, di situ kemudian ada kabar dari tepian Sungai Nahrawan bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan perjanjian Ali dan Muawiyah itu telah membuat kisruh. Tadi itu kisruh itu mereka merampok orang yang lewat di tepian Sungai Nahrawan, dirampok, diambil dan seterusnya. Mereka ini adalah Khawarij ya. Karena bagi mereka yang lain salah, kami yang benar. Tidak ada Islam yang benar kecuali kami yang paling benar. Ini paling ngawur udah gitu loh. Padahal perbedaan yang begitu itu adalah biasa. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau kalian cuma ngomong, saya tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian sudah bertindak, saya harus bertindak. Karena kalian melawan pemerintah yang sah. Karena kalian melawan pemerintah yang sah. Maka Sayyidina Ali kemudian putar, mau pergi ke Syria, putar ke Sungai Nahrawan, dan beliau memperoleh kemenangan di dalam peperangan itu. Nah, dalam konsep ini saya sering menyebutkan, di dalam usul fikih kan ada kaidah al-wajib la yutraku bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain.
Biasanya ke dalam fikih itu kadang-kadang suka berpikir rasional tetapi kurang data empiris. Meski data empiris itu kadang-kadang ada, tetapi kadang tidak ada. Biasa kalau dicontohkan, orang ini mau pergi sampai Jumat nih. Mau pergi sampai Jumat, terus sampai di sana begini, ada di sungai itu ada orang mau tenggelam. Nah, itu al-wajib la yutraku bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Jadi tidak usah sampai Jumat. Tolong orang yang mau tenggelam itu. Kadang menolong orang adalah wajib. Kira-kira begitu. Itu betul, itu maybe bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi saya bilang contoh yang empiris di dalam al-wajib. Waktu diskusi itu saya mengatakan contoh empiris adalah al-wajib la yutraka bil wajib adalah ini. Sayyidina Ali waktu itu ingin pergi ke Muawiyah untuk menyadarkan. Tetapi karena itu belum terlalu urgen, karena di sini sudah membuat kekisruan yang empiris, ya kekisruan yang nyata, merampok orang, menahan orang dan seterusnya ya. Itu kemudian Sayyidina Ali putar. Menyadarkan Muawiyah adalah wajib, tetapi yang jelas di sini telah membuat kekisruan, sudah jelas merampok dan seterusnya, itu yang lebih awal diutamakan. Makanya al-wajib la yutraka bil wajib, contohnya salah satunya adalah ini, mestinya ditambahkan dalam usul fikih. Jadi pendekatan usul fikih adalah pendekatan histori. Jadi bukan sekedar rasionalisasi, ada empiris. Ada empiris supaya dia hidup. Ini tadi di antara model tawassut kalau di dalam kajian Islam, kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan sedikit mungkin. Orang-orang Khawarij itu rada aneh. Jadi dia itu sudah menghadang orang dia, merampok apanya. Kemudian ada salah satu kawannya mau makan makanan yang ada di situ. Kata temannya, kamu jangan makan, itu haram loh. Loh, haram bagaimana? Bayangkan sudah merampok, membunuh, tapi tidak boleh dianggap ghasab. Karena apa? Pemahamannya sangat tekstual. Nah, pemahaman tekstual yang seperti ini dapat menjadikan orang itu menjadi tadi itu agak radikal, ya, emosi yang berlebihan, ya. Kemarin, ya, ini saya kira penggemar bola semua ini ya, kan saya juga penggemar bola ya. Anda lihat coba di Malang itu tadi itu, ya, meninggal, laporan sampai 170 lebih dan seterusnya. Itu karena tidak bisa menerima kekalahan, tidak tawassut, tidak moderat. Kalau dia bersikap moderat, sudah memang kita kalah. Ini ada cuma olahraga, ya, ini cuma olahraga. Saya makanya pernah menawarkan ketika di dalam konsep sepak bola, karena saya memang penggemar, saya menawarkan sebenarnya karena di dalam kajian agama itu sebenarnya ilmu agama itu dia tidak berdiri sendiri, dia harus berdiri dengan al-waqa'i. Ya, al-waqa'i itu artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi empiris secara hari-hari, dan dia harus menjelaskan itu. Dia mampu menjelaskan itu sehingga agama bisa menjawab zaman, permasalahan-permasalahan zaman. Supporter Indonesia itu sebenarnya sudah termasuk supporter yang dalam tanda kutip holigan, cukup holigan ya. Jadi kebutuhan mereka, kita bicara dalam konsep kebutuhan mereka terhadap apa? Terhadap sepak bola itu sangat tinggi. Coba lihat kalau main, saya tidak bisa membayangkan kalau PSSI itu masuk di Piala Dunia. Saya tidak bisa membayangkan. Pasti akan fanatiknya lebih gila lagi ya. Ya, Arema sama Persebaya juga seperti itu. Karena memang penggemar Indonesia sudah di sini agama harus menjawab. Saya pernah menulis opini dan pernah mendiskusikan ini dengan teman-teman. Di dalam usul fiqh ya ada Saifuddin Al-Amidi. Beliau ini awalnya mazhab Hambali, kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i. 631 Hijriah di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Amidi, ahli filosof terkenal juga. Beliau menulis di situ ada disebut dengan hal-hal penting, pokok-pokok penting di dalam agama, atau maqasid asy-syariah misalnya, atau pokok-pokok penting, yaitu 5 hal: menjaga diri, menjaga agama, menjaga harta, menjaga kehormatan, kemudian menjaga keturunan, diantaranya itu.
Kemudian belakangan ditambahkan oleh ulama yang lain. Ini konsep dasar daripada menjaga manusia dan menjaga alam. Sebenarnya, karena alam kita rusak, pasti hifdzul nafas kita juga akan terganggu. Ya, tingkatannya ada yang daruri itu kalau tidak ada orang mati. Kalau haji itu tingkatannya kita butuh, sangat butuh. Ada juga tahsinat itu ada tidak apa-apa, tapi orang melengkapi. Kalau dalam, saya contohkan misalnya orang mau minum obat gitu ya. Kalau dia sudah sakit parah dan dokter bilang kalau anak terang minum anak mati, nah itu daruri. Tapi kalau dia cuma damang-damang sedikit, ya itu dia sudah sampai ke tingkat hajat. Tapi dia tidak demam, cuma dia banyak aktivitas, dia pingin minum suplemen. Nah ini tingkat takbilah, tahsinat, pelengkap. Oke, sampai di sini kemudian Al-Amidi mengatakan begini. Sebenarnya breakdown, ya bahasa saya ya, breakdown dari 5 ini ada yang semisal dengan 5 ini, tetapi dia bukan asli dari 5 ini. Yang saya sebut dengan sub daripada daruri asal. Maka kita kembali ke sepak bola tadi. Apakah supporter sepak bola itu sudah sampai ke tingkat daruri atau sampai ke tingkat haji? Atau kita, kalau daruri kan nggak mungkin. Daruri itu kayak makan, kalau tidak makan mati ya. Haji kan nggak mungkin, itu orang sudah mati loh. Masa kita ke tingkat hajat saja? Hajat itu kita butuh. Tidak, ini sudah melibatkan psikologi, melibatkan fanatisme. Maka harus diselesaikan dengan teori Al-Amidi ini. Menurut saya ini cuma salah satu cara untuk membantu pemerintah. Ya, caranya adalah daruri tadi itu kita breakdown dengan yang bukan asal. Yang bukan asal itu termasuk yang seperti ini menurut saya tadi itu. Artinya tidak ada bola dan ada bola, orang juga mati. Tetapi dengan ada bola bisa bikin orang mati. Dan itu sudah terjadi banyak. Maka dia mesti bukan daruri, dia bisa menjadi semi daruri. Ya, sesuatu yang hampir mirip dengan daruri. Nah, maka dengan konsep seperti ini kita bisa memberikan tawaran kepada pemerintah. Ya, artinya membantu. Ya, kalau kita mendalami di bagian orang yang di bagian psikologi bisa membantu itu. Jadi banyak hal, bukan ini salah satu cara. Artinya bukan ini satu-satunya cara yang bisa melakukan itu, tetapi ini hanya salah satu cara bagaimana kita membantu pemerintah agar supporter kita fanatik boleh tadi itu. Ya, tawassut, tetapi jangan sampai membunuh orang. Artinya tanpa sengaja, karena anarkis daripada penonton yang tidak setuju dengan kekalahan itu, akhirnya orang-orang yang tidak terlalu hanya sekedar nonton ketakutan kan, lari dan akhirnya meninggal. Ini kan akibatnya fatal gitu. Maka di sini penting sebenarnya di dalam bersikap tawassut tadi itu. Ya, kita bersikap moderat. Ya, ada ungkapan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang di tengah. Ada piring, ada ini dan seterusnya. Di Indonesia ini sudah banyak. Saya contohkan banyak hal. Di Indonesia ini sudah banyak ya. Kita lihat betul fikih itu adalah karya para ulama. Tetapi bagaimana supaya fikih itu bisa dijalankan di Indonesia? Nah, ini kemudian para ulama pada waktu itu juga berpikir. Makanya lahirlah kompilasi hukum Islam sesuai dengan konteks Indonesia. Jangan salah loh. Di dalam kompilasi hukum Islam itu ada 7 kitab bermazhab Syafi'i dipakai, termasuk punya Sayyid Habib Utsman bin Yahya. Dipakai di kompilasi hukum Islam itu. Jadi jangan kemudian itu kan begini. Enggak, itu loh. Jadi pemerintah itu membuat cara supaya kita itu bisa mengamalkan fikih itu dengan sesuai konteks. Karena fikih itu konteks pemahaman para ulama. Syariat itu tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah fikih. Dan ini sebenarnya kita sudah praktekkan ya. Orang yang naik haji itu pakai mazhab Syafi'i itu kan batal wudunya ya, bersentuhan. Kalau Maliki sama Hambali, Hanafi tidak batal. Ya, biduni syahwa kalau indal Hanabilah dan Malikiyah. Ya, misalnya gitu. Nah, ini konsep ini yang sebenarnya harus kita telurkan. Saya ambil contoh lain.
di pengadilan agama. Orang itu kalau bercerai, meski dalam fikih itu kemarin kita sudah terangkan ya, ngomong tolak ya, jatuh, tolak ya. Yang saya jelaskan kemarin itu ya, jatuh. Menurut fikih jatuh, memang jatuh. Tetapi pemerintah supaya mengurangi angka perceraian, mengurangi penderitaan perempuan. Jadi ini sebenarnya pemerintah itu juga membela perempuan sebenarnya. Maka di dalam perceraian itu harus ada saksi. Padahal ulama tidak menetapkan saksi loh, mau enggak? Di 4 mazhab ini tidak ada syarat untuk saksi. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya tolak, jatuh, akan begitu banyak orang yang ditolak. Kementerian Agama tidak mau mengatakan itu. Tidak bisa, harus ada saksi. Ini untuk memberatkan laki-laki tadi dalam pengertian supaya apa? Supaya jangan mudah terjadi perceraian. Konsepnya sama dengan Sayyidina Umar yang tadi malam saya jelaskan itu. Ketika zaman Nabi kan orang ngomong tolak 1000 kali, jatuh. Ya, jatuh 1. Makanya Sayyidina Umar supaya memberatkan orang, karena ngomong 2 kali jatuh 2 gitu loh. Hanya kan orang jadi khawatir kan begitu loh. Ini konsep. Karena yang dipikirkan adalah tadi itu konsepnya. Hal-hal yang seperti ini bisa terjadi dan berubah kapan saja. Nah, ya. Kemudian itulah yang sebenarnya yang Ibn Hajar sebutkan di dalam Fathul Bari. Ibn Hajar itu 773-85 Hijriah atau 1449 Masehi. Beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari itu i'tibar ahwal al-ashkhas. I'tibar ahwal al-ashkhas ya fil ahkam bi ikhtilafiha. Ya, i'tibar ya, perhitungan daripada kondisi-kondisi perorangan, per kelompok ya, di dalam hukum itu berdasarkan perbedaan orang-orang itu, berdasarkan kelompok-kelompok orang itu. Jadi hukum itu bisa berubah, memang bisa berubah dalam konsep tadi ini, Nah ini penting. Ini kemudian kita harus pahami, ulama tidak main-main lah. Karena saya ketemu dengan Prof. Huzaimah Hidoyanggo, beliau juga seorang ahli hukum Islam. Beliau banyak menceritakan, sudah almarhumah sekarang ya, ketika kemarin beliau kena Covid, rahimahullah. Jadi beliau menjelaskan tentang bagaimana kompilasi Islam itu bisa sampai tercipta gitu loh, enggak? Nah, jadi mereka itu berusaha menelurkan, menjelaskan sesuai dengan konteks kita berada di mana. Itu penting. Sehingga kita kemudian tidak menjadi kaku tadi itu. Oh, ini ada ulama ngomong gini, ya betul ulama ngomong gitu. Tapi kalau lihat konteksnya, oh ternyata begini. Sehingga ada ulama yang di zaman berbeda lagi fatwanya, gitu loh. Anda lihat betapa banyak Imam Nawawi itu berbeda dengan Imam Syafi'i loh. Meski Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i. Loh. Antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i juga berbeda. Meski dua-dua adalah sayap daripada Syafi'iyah. Ini sayap besar Syafi'iyah itu adalah Imam Rafi'i yang ada di Irak ya 623 Hijriah, dan An-Nawawi 676 Hijriah berada di Dimashq. Berbeda karena konsep tadi itu. Imam Abu Hanifah ya 83 sampai 150 Hijriah. Beliau memfatwakan kalau orang sudah tidak bisa, ya, sini pasti semua bisa ya. Jangan bilang tidak bisa ya, ibu-ibu juga pasti bisa ya. Kalau sudah tidak bisa sama sekali, waktu itu fatwa beliau karena beliau adalah orang Persia. Abu Hanifah itu orang Persia. Kalau sudah tidak bisa baca Al-Quran dengan bahasa Arab di waktu sholat pakai bahasa Persia. Kalau sudah tidak bisa, catatannya kalau tidak bisa, jangan bilang saya tidak bisa, belajar dulu, kira-kira begitu. Jadi ternyata Imam Abu Hanifah itu tadi, karena dia hidup di orang-orang Persia, dia melihat lahja orang Persia itu mungkin sulit gitu loh, sulit mengucapkan. Jadi kata dia pakai bahasa Persia. Anda bisa bayangkan lah, sekelas Abu Hanifah memberikan fatwa itu, kan aneh toh. Aneh, tetapi itu ada. Nah, ini yang maksud saya, kita perlu memahami konsep ini ya di dalam bernegara, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan baik, dengan damai. Nah, konsepnya ini jam berapa nih? Bentar. Ya, 1 jam. Konsepnya begini. Semua itu tetap tadi itu kita kembali kepada histori bangsa ini. Tadi mempertahankan NKRI. Jadi sebenarnya permasalahan itu sudah selesai.
Kita lihat dari NU, Al-Khairat, Muhammadiyah, Persis, ya, itu semua dari awal sudah terima Pancasila, tidak ada masalah. Maka ya mungkin jangan datangkan lagi orang-orang narasumber dari bukan orang-orang itu lagi gitu loh. Karena begini problemnya adalah gerakan-gerakan meski sudah lemah sekarang gerakan-gerakan itu, gerakan transnasional itu sangat banyak ya yang ingin mendirikan negara Islam tapi tidak paham. Ya, sebenarnya bagaimana mendirikan negara Islam itu tidak paham. Konsepnya tidak jelas. Kalau kita lihat dalam sejarah, tidak ada yang negara Islam itu kecuali di zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah nggak ada, Bani Abbasiyah nggak ada. Itu bani doang, paham nggak? Nggak ada yang pure, nggak ada yang pure. Di zaman Nabi, zaman Khulafa, maka disebut Khulafa Ar-Rasyidin, illa kecuali fi zaman Umar bin Abdul Aziz. Konsepnya jelas gitu. Jadi bukan kemudian asal apa-apa kemudian kembali Al-Quran hadis kemudian bablas gitu loh. Tidak bisa, bukan itu. Maka sebenarnya semua organisasi ini sejak awal yang saya sebutkan tadi itu sudah menerima NKRI Pancasila, itu yang mesti dijaga. Maka jangan organisasi fulan ini mendatangkan orang yang transnasional, itu nggak ada bisa itu loh. Karena dia tidak mau menerima NKRI. Itu loh. Kalau Anda mau sebut Panglima Sudirman itu dari Muhammadiyah loh. Dan beliau itu jangan main-main loh, paham nggak? Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah di dalam konsep ini. Organisasi itu sudah tidak ada masalah. Maka mestinya semua ini menjaga itu. Ya, meski mereka berbeda, no problem, nggak ada masalah. Itu bisa kita katakan mengikuti pendapat ulama masing-masing kan misalnya gitu. Tetapi mereka bisa menjaga dalam konsep tadi NKRI itu agar supaya kita tuh tidak terpecah belah. Tidak mudah loh. Ya, makanya banyak teori dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mulai Imam Al-Ghazali 450 sampai 0505 Hijriah sampai Ibn Taimiyah 728 Hijriah. Al-Ghazali dengan Ibn Taimiyah itu bertabrakan loh. Tapi dalam hal ini sama. Pemimpin itu biar tidak adil tidak apa-apa, yang penting masyarakat aman. Karena ketika terjadi kekisruhan itu mudaratnya lebih besar. Jadi tidak main-main di sini. Tadi saya sebutkan Al-Ghazali sama Ibn Taimiyah itu bertabrakan loh. Tetapi dalam konsep ini mereka sepakat bahwa harus kita menjaga keutuhan, kesatuan umat. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, konsep ini yang maka saya wanti-wanti tadi itu, ketika semua organisasi itu sudah menerima NKRI, kita jangan menerima lagi orang-orang yang dari transnasional tadi itu. Mestinya kita pelan-pelan saja. Itu loh. Transnasional tadi itu yang membawa ide-ide tentang khilafah dan seterusnya. Kemarin saya penelitian di Solo dan Sukoharjo, dapat 167 halaman dalam penelitian saya itu. Ya ternyata memang masih ada tadi itu. Ya masih kelompok-kelompoknya masih, meski sudah tidak terlalu banyak. Ya sudah tidak terlalu banyak. Jadi itu mari kita jaga sama-sama. Ya kita jaga sama-sama. Apapun kita berbeda organisasi, karena tadi Persis, Muhammadiyah dari awal sudah menerima Pancasila dan NKRI. So jangan berdebat lagi, karena kiai-kiai kalian, kiai-kiai yang lain itu sudah menerima itu. Jangan masukkan lagi untuk mengotori itu luar biasa loh. Karena tadi menjaga ummatan wasata. Oke, baik, saya kira itu. Ya, nanti kalau ada waktu nanti moderasi yang ketiga nanti ya. Terima kasih sudah mendengar pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.